Nini Mamak Nagari Kurai Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Taufik Datuk Nan Laweh mengatakan, pemangku adat seharusnya mendirikan dan memfungsikan limbago adat di setiap nagari di alam Minangkabau. Hal tersebut dia sampaikan di sela diskusi persiapan deklarasi limbago adat Kurai kemarin. Menurut Datuk Nan Laweh, pemangku adat selaku pemimpin yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, berkewajiban mendirikan kembali limbago adat itu. Melalui limbago adat, maka akan terjaga harkat dan marwah masyarakat hukum adat di masing-masing nagari, terutama marwah Nini Mamak selaku pemangku adat. Lembaga adat nagari itu harus didirikan. Kalau tidak didirikan akan beda salah suatu nagari. Apalagi pemegang pemangku adat dalam nagari itu sendiri. Jadi itu perlu diketahui oleh masyarakat, yang khususnya masyarakat hukum adat Salingka Nagari. Jadi apapun kesimpulannya, lembaga adat di masing-masing negeri harus berdiri tegak lurus dengan hakikat dan martabat sekaligus marwah pemangku adat di suatu negara itu sendiri. Ya, jelaskan Tuhan selaku mediasi, selaku mediator. Bisa titip pesan semua pemangku adat dimanapun Anda berada. Ini adalah tugas pokok selaku kita yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Mudah-mudahan kita semua sepemahaman dan sepemikiran untuk melanjutkan, mempertahankan dan melestarikan budaya adat istiadat dimanapun kita berada. Sementara, cerdik pandai Kurai, Haji Syamsul Bahri Sultan Sampono Ali, menjelaskan, limbago adat termasuk struktur adat, sudah ada sejak terbentuknya nagari. Limbago adat diwarisi secara turun-temurun, dan berfungsi melaksanakan tatanan pemerintahan adat atau hukum adat Salingka Nagari. Jadi, limbago adat di Minangkabau, berbeda dengan organisasi-organisasi adat yang ada pada saat ini. Jadi limbago adat itu yang sudah ada sejak terbentuknya nagari-nagari itu untuk melaksanakan hukum adat Salingka Nagari. Jadi limbago adat itu serta struktur adatnya sudah ada sejak berdirinya nagari-nagari itu. Kalau organisasi adat, itulah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat. Jadi perbedaannya itu, kalau lembaga adat itu adalah yang sudah diwarisi secara turun-temurun, tapi kalau organisasi adat, organisasi yang dibentuk oleh masyarakat adat sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Itulah pada prinsipnya. Fungsinya nanti lembaga adat setelah dideklarasikan itu, Madang, apa fungsinya nanti? Nah, fungsi lembaga adat setelah dideklarasikan, lembaga adat ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan adat Salingka Nagari masing-masing nagari. Ya, sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah itu atau nagari yang bersangkutan. Jadi memang harus diformalkan secara hukum nasional atau perkembangan hukum nasional. Ya, jadi dideklarasikan itu tujuannya disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, ya, dan diakui oleh negara.